Perjalanan yang sulit ditempuh dan keadaan masyarakat yang jauh berbeda dengan lingkungan tempat asal saya membuat saya berpikir akankah saya bisa bertahan di sini. Namun, 1 tahun sudah saya jalani dan semua rasa khawatir saya berubah menjadi rasa syukur bisa berada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Yismaya Jusitro Sabuna. Saya berasal dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Tepat 1 tahun sudah saya menjadi seorang guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Sapaan ibu guru yang dulunya terdengar asing di telinga saya, kini sapaan itu terdengar akrab bagi saya. Di sini, mereka menerima saya sebagai seorang guru tanpa memandang latar belakang kehidupan, pendidikan, keluarga, dan dari mana saya berasal. Hidup jauh dari perkotaan dan tinggal di pegunungan dengan tempat tinggal sederhana, tanpa listrik dan susah sinyal. Ketika hujan dan angin, rumah kami yang selalu bocor, serta kabut dan dingin. Ditambah jika hujan berhari-hari, kami akan tidur tanpa cahaya lampu. Ini juga yang terkadang membuat kami terbangun di tengah malam karena ada tikus yang berjalan di kepala kami. Akan tetapi, itulah suka duka ketika menjadi guru di pedalaman. Selain itu, karena keberadaan masyarakat yang letak rumahnya jauh dari tempat kami tinggal, rasa lelah terasa ketika berkunjung, karena kami harus berjalan kaki mendaki perbukitan dan menuruni lembah. Tetapi dengan begitu, kami pun ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi anak-anak yang harus melalui jalan itu setiap hari untuk bersekolah. Menjadi guru berarti menjadi teladan. Tentu apa yang saya ajarkan tidak boleh berbanding terbalik dengan apa yang saya lakukan. Mengajar anak-anak kecil tidaklah gampang. Saya harus membuat media pembelajaran yang sekreatif mungkin agar anak-anak bisa memahami pelajaran. Saya teringat awal mengajar di tempat ini ada 2 orang anak yang baru pertama masuk sekolah dan mengenal apa itu belajar. Mereka bahkan belum bisa memegang pensil dan bahasa Indonesia mereka pun belum lancar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sudah bisa menulis dan mulai mengingat huruf-huruf yang saya ajarkan. Jika pada awalnya anak-anak di dalam kelas masih malu untuk maju dan memimpin doa, lambat laun mereka akhirnya mulai berani mengangkat tangan untuk maju dan memimpin doa tanpa perlu ditunjuk. Saya bersyukur bahwa apa yang saya ajarkan setidaknya bisa memberikan sedikit perubahan pada mereka. Karena saya yakin setiap anak-anak ini terlahir dengan kemampuan yang istimewa dalam diri mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLCU TAN, Sulawesi Tengah. Salam dari kami anak-anak suku Lauje. Helping people live a better life. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan
dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Hai Positive People, yuk kenakan desain-desain terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Segera cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center kami. You buy means you donate. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini,
Anda dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebentar kita akan bersama-sama menyaksikan video Menabur Cinta untuk Indonesia. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Anda bisa menyiapkan roti dan anggur. Selamat beribadah. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang memiliki 1.192 pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 5,4 juta jiwa. Namun sayangnya, NTT masih menduduki posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Masih banyak anak-anak yang terancam putus sekolah, stunting, dan buta huruf. Semua itu tidak akan berubah tanpa sebuah tindakan nyata. Untuk itu, Tangan Pengharapan mendirikan 3 sekolah berasrama di Sumba, Kupang, dan Atambua. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendidikan anak-anak di NTT. Dengan adanya guru-guru pedalaman, kami dapat memilih anak-anak yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter baik dari berbagai titik di pedalaman untuk masuk ke sekolah berasrama. Seperti yang dialami oleh Valen Reama, yang merupakan alumni sekolah berasrama Kupang, yang kini telah mengabdi menjadi guru pedalaman di Nopen, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Valen Reama, saya berasal dari Sumba Timur. Sekarang saya bertugas di FLC Nopen di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya bergabung menjadi guru pedalaman, saya sebelumnya adalah anak Yayasan Tangan Pengharapan itu sendiri. Saya dapat beasiswa dari Tangan Pengharapan untuk kuliah melalui sekolah berasrama yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya kuliah mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan setelah saya wisuda kemarin tahun 2022, saya bergabung menjadi guru pedalaman. Karena saya berasal dari pedalaman, jadi saya sangat mengerti dengan kondisi-kondisi yang ada di pedalaman. Bagaimana kami anak-anak di kampung itu harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 2 atau 3 kilometer dari rumah hanya untuk pergi ke sekolah dan begitu pun mereka pulang. Kerinduannya untuk menolong anak-anak membuatnya ingin bergabung menjadi guru pedalaman, agar anak-anak di pedalaman dapat memiliki kesempatan dan harapan yang baru. Saya punya kerinduan supaya anak-anak yang di Tanah Timur ini juga mereka bisa punya harapan untuk bisa memperoleh ilmu yang layak, sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang mereka impikan. Mari dukung Valen dan guru-guru pedalaman lainnya untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang membuat kami selalu terpesona. Thank you Jesus. Kami mau bersyukur lebih lagi. Bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nikmati dalam hadirat Tuhan pujian ini. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna. Katakan nyata, nyata dalam hidupku. Come on, sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Oh, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Angkat suaramu, mari nyanyikan. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupmu dan hidupku. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata, nyata dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari katakan, come on. Ku bersyukur Bapa. Oh, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Hey, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sungguh Kau setia. Thank you Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, tanpa pribadi-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Angkat tanganmu dan akui bersama, come on. Katakan, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Oh, tak ada lembah kelam. Oh, tak ada lembah kelam
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Bapa. Nyanyikan pujian ini, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Jemaat Tuhan saja mari katakan ku bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, oh, ku bersyukur Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkatmu dan gadamu itu yang menyertaiku. Engkau yang terbaik bagiku Bapa. Dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik, kami akan tetap berkata Engkau baik. Oh, thank you Jesus. Oh yeah. Sungguh Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik, yang sungguh dahsyat. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukurmu. Let's go Ichi. Say, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada, yang ku tahu Kau ada bersamaku.
aku. Katakan walaupun takkan mudah. Oh, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Yang percaya katakan, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan, tak pernah ku ragukan janjimu. Hey, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Angkat suaramu. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Come on, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Oh, yeah. Sepenuhnya kami percaya rancanganmu, rancangan damai sejahtera yang terbaik bagiku. Oh, haleluya. Angkat kedua tanganmu di tempat ini bersama. Come on, katakan, Engkau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Dengan imanmu sige, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Oh, we trust in you, Lord. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Sejauh kita makin berdiri bersama. Come on, angkat tanganmu dan katakan, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik, kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Sungguh kau baik, haleluya. Oh, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Haleluya. Oh, kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Cuma Tuhan saja, mari katakan kau baik. Yeah. Oh, kau baik walau haleluya. Oh, kau sungguh baik, rencanamu terbaik. You are good all the time. Haleluya. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Tak pernah ku ragukan
Tuhan saja katakan, tak pernah ku ragukan. Raise up your voice, come on, sing it. Tak pernah. Oh, kami aman bersamamu. Haleluya. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, Pak. Haleluya. Hey, tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, Pak. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, Pak. Oh, katakan sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sepekan ini. Kami izinkan Engkau berbicara secara khusus buat kami pribadi lepas pribadi. Biar kebenaran bukan menjadi informasi, tapi kebenaran menjadi pewahyuan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan bersuka cita demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Pada ibadah saat ini, kalau kita senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema pengaruh ragi. The power of his. Kekuatan sebuah rahi. Kemampuan sebuah ragi. Identitas kita ada 3. Yang pertama, identitas kita adalah garam dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Garam punya fungsi mencegah kebusukan, kerusakan, meningkatkan kualitas, menyehatkan. Kita udah panjang lebar bicara tentang garam beberapa waktu yang lalu. Saudara bisa mendapatkan rekamannya di YouTube Impact Community Indonesia. Identitas kita pertama adalah garam. Kita harusnya keberadaan kita mencegah kerusakan, mencegah kebusukan, mencegah hancuran, mencegah perceraian, mencegah kerugian tempat di mana kita bekerja. Karena itu fungsi garam, dan Tuhan berkata, kalau garam tidak asid, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau Anda tidak mau direndahkan orang, dipandang sebelah mata, jadilah garam. Dan identitas kita yang kedua adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang memberi damai. Terang memberikan kejelasan. Keberadaan kita sebagai orang Kristen harusnya bukan menjadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Dan yang ketiga, identitas kita yaitu ragi bagi dunia. Ada apa dengan dunia? Sehingga Tuhan menaruh perhatian yang begitu besar, perhatian yang begitu tinggi terhadap dunia ini. Bahkan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa melihat ternyata Tuhan menaruh nilai tambah, nilai lebih kepada saudara dan kepada dunia ini. Bahkan Bapak rela mengorbankan anak yang tunggal supaya saudara jangan binasa. Kalau ada orang yang mau berkorban buat kita, berarti dia menunjukkan nilai lebih bagi saudara. Ada apa dengan dunia ini sehingga dia menaruh perhatian yang begitu besar kepada saudara, kepada kita. Sampai kemudian saya melihat dalam Yohanes 17 ayat 15. Inilah yang menjadi doa Yesus kepada Bapa di surga. Inilah yang menjadi petisi Tuhan Yesus. Inilah menjadi permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dia berkata, aku yaitu Yesus tidak meminta
supaya engkau, yaitu Bapa, mengambil mereka dari dunia. Mereka itu siapa? Saudara dan saya dari dunia. Tetapi supaya engkau, Bapa, melindungi mereka, saudara dan saya, daripada yang jahat. Doanya Tuhan Yesus kepada Bapa, permintaannya Tuhan Yesus kepada Bapa, yaitu jangan cepat-cepat mengambil saudara dan saya dari dunia. Dan yang kedua, permintaan Yesus kepada Bapa di surga yang kedua, yaitu melindungi saudara dari yang jahat. Makanya kenapa sampai hari ini, sudah bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, orang banyak bicara tentang akhir zaman, orang bicara tentang rapture, pengangkatan, masih sampai hari ini belum terjadi. Karena Tuhan Yesus berdoa agar jangan cepat-cepat saudara mengalami rapture. Agar jangan cepat-cepat saudara diangkat dari dunia ini. Tapi doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga juga yang kedua. Selain jangan cepat-cepat mengambil saudara di dunia. Yang kedua, yaitu melindungi saudara semua daripada yang jahat. Yesus tahu dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur, dunia ini tambah bengis dan jahat dalam kualitas dan kuantitasnya. Itu sebabnya doanya Yesus kepada Bapa agar melindungi saudara dari si jahat. Berarti saudara gak perlu takut sama tangan orang jahat. Saudara gak perlu takut sama orang yang hatinya bengis. Saudara gak perlu takut sama orang-orang yang ingin membinasakan saudara. Karena tugas Bapa melindungi kita semua daripada yang jahat. Yang mengerti akan perlindungan Tuhan yang sempurna, beri tepuk tangan buat dia. Makanya saya gak pernah takut sama orang jahat. Saya gak pernah sakit hati sama orang jahat. Saya gak pernah iri dengan orang-orang yang jealous sama kami. Karena saya tahu bahwa saya ada dalam perlindungan. Karena ini doa Yesus dan tanggung jawab Bapa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus tidak mau cepat-cepat mengambil kita dari dunia? Tidak mau cepat-cepat rapture, pengangkatan terjadi, akhir zaman terjadi. Kenapa? Ternyata alasan kenapa Tuhan tidak mau cepat-cepat mengangkat saudara di dunia, karena Tuhan Yesus punya kepentingan bagi kita di dunia. Kenapa sampai hari ini belum terjadi rapture? Kenapa sampai hari ini akhir zaman belum tiba? Kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kali kedua? Karena Tuhan Yesus masih punya kepentingan bagi saudara di dunia. Kalau Anda menyadari Tuhan masih punya kepentingan bagi kita di planet ini, Anda gak usah takut dengan orang jahat. Karena kalau Tuhan mengizinkan orang terus jahatin kita, orang terus halangi kita, orang terus cegat kita, akan memperlambat pekerjaan Yesus di dunia. Makanya pasti kalau ada orang-orang yang terus blok jalan saudara, hambat kemampuan saudara, pangkas saudara punya posisi, dia akan bertanggung jawab untuk membuka jalan bagi saudara. Kalau Tuhan Yesus punya kepentingan bagi saudara, Anda gak usah panik Anda kekurangan. Anda gak usah panik kalau Anda sampai punya kebutuhan. Kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Makanya dia pasti akan memberikan kecukupan. Makanya kami di Tangan Pengharapan setiap bulan harus mempersiapkan 3M, 3 miliar untuk menggaji ratusan guru, memberi makan pendidikan anak pedalaman Indonesia. Teman saya sebagai seorang pengusaha berkata gini, "Hey Jo, kalau saya bantu kamu sekali-kali oke, tapi tiap bulan saya mau bantu kamu ratusan juta." Saya mikir juga. Saya bilang, kamu gak bantu, mau bantu is okay. Karena ini proyeknya Tuhan. Makanya saya sama istri belajar gak stres. Karena kalau stres berarti saya pakai kekuatan sendiri. Karena ini proyeknya Tuhan. Kalau Tuhan sampai gak siapkan dana tiap akhir bulan, 3M, maka gak apa-apa juga. Anak-anak gak bisa makan,
Guru-guru kita tarik semua untuk pulang ke kampung halaman nih. Indonesia biarin aja. Karena Tuhan mengasihi Indonesia. Maka setiap bulan 3M dia harus cukupi. Makanya selama yayasan itu dikerjakan dengan benar, selama pemimpinnya benar, maka itu pasti jalan dengan benar. Jalan dengan baik. Makanya saudara punya pola pikir yang berbeda. Bahwa Tuhan tuh punya kepentingan bagi kamu di planet ini. Yang kita perlu lakukan yaitu jangan lari dari dunia. Jangan minta check out dari dunia. Check out hotel boleh. Tapi check out dari dunia jangan. Tuhan, aku udah gak betah tinggal di dunia. Karena suamiku pergi terus keluar, berselingkuh, nyakiti aku. Lebih baik aku mati, pulangkan saja aku ke rumah Bapakku di surga. Hei, jangan cepat-cepat minta check out dari dunia. Tuhan punya kepentingan buat kamu, supaya berdoa buat suamimu, supaya kamu menabur kasih buat suamimu, agar suamimu tuh bertobat. Kalau bukan kamu yang menabur kasih, kalau bukan kamu yang mendoakan suami, siapa lagi yang mendoakan dia? Siapa lagi yang bikin dia bisa bertobat? Orang lain gak mungkin bisa pikirin itu. Kalau Anda punya anak yang nakal, Anda punya anak yang brengsek, Anda punya anak gak tahu diri. Hei, berkata aku udah gak punya suami. Aku single mom. Harus mikirin anakku. Lebih baik aku cabut aja dari dunia. Jangan. Justru Tuhan mau kamu untuk mendoakan didik anakmu. Supaya anakmu yang brengsek jadi gak brengsek lagi. Tujuan saudara masih hidup di planet ini. Karena Tuhan masih punya kepentingan. Bagi kita di dunia. Makanya jangan cuek. Jangan malas. Jadilah ragi. Mari kita lihat fungsi ragi. Matius pasal 13 ayat 33. Ayat tentang ragi ada dua, satu dalam kitab Matius 13, satu lagi dalam kitab Lukas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada banyak orang. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diadukan dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Saudara, tradisi Yahudi, wanita Yahudi harus wajib bisa membuat roti. Sama dengan tradisi Korea. Wanita Korea harus wajib bisa masak. Kalau wanita Korea nggak bisa masak, dia bukan wanita Korea sejati. Sama dengan pria Itali. Pria Itali kalau nggak bisa masak, dia bukan pria Itali yang asli, sejati. Sama dengan perempuan Yahudi. Kalau perempuan Yahudi tidak bisa mengolah adonan, tidak bisa bikin roti, dia bukan wanita sejati. Dan yang menarik, dikatakan apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita lalu diadukkan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Yang menarik begini, apabila Allah memerintah. Kata Allah memerintah itu Allah berdaulat. Allah memimpin hidup kita. Itu seperti ragi yang kecil. Sudah tahu, ragi adalah mikroorganisme, sel tunggal. Saking kecilnya, dia bisa dilihat hanya cuma menggunakan mikroskop. Tapi yang menarik, sedikit ragi bisa menghampiri atau mengembangkan seluruh adonan sampai 40 liter tepung terigu. Berarti seharusnya kalau kita mengizinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan, harusnya semuanya berkembang. Tolong dianalisa dari mulai pandemik masuk di Indonesia sampai hari ini. Awal 2020
sampai hari ini, di pertengahan 2023, apakah bisnismu berkembang? Atau sebaliknya? Apakah kesehatanmu lebih baik? Atau sebaliknya? Apakah rumah tanggamu makin harmonis? Atau sebaliknya? Apakah negaramu makin sejahtera? Atau sebaliknya? Apakah anak-anakmu makin happy? Atau sebaliknya? Apakah kamu makin berprestasi? Atau sebaliknya? Karena harusnya apabila Tuhan memerintah, harusnya berkembang semuanya. Berarti kenapa apa yang kita pegang hari ini tidak berkembang? Kenapa kesehatan kita tidak lebih baik? Karena mungkin saudara yang memerintah, bukan Tuhan yang berdaulat. Karena harusnya apabila Tuhan memerintah, apabila Tuhan berdaulat, semuanya berkembang. Kenapa nggak berkembang? Karena saudara memaksakan kepentinganmu terjadi lebih daripada kepentingan Tuhan. Apa yang terjadi kalau roti itu nggak beragi? Gepeng, keras, bantet, cebol, kate, pendek, digigit keras, dan tidak ada orang yang suka roti model begini. Lalu apa yang terjadi kalau kita taburi sedikit ragi? Boom, besar, bengkak, melambung, berkembang, wangi, empuk, jadi lapar. Berarti kita bisa melihat fungsi ragi adalah influence, pengaruh, dampak. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, cara kerja ragi itu tidak menarik perhatian, tapi berdampak. Cara kerja ragi tidak banyak publikasi, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak tiup trompet, tapi berdampak. Sama dengan cara kerja gula. Masukkan gula pasir di dalam teh yang panas, lalu Anda aduk, maka gula itu larut, langsung memberi rasa teh yang pahit jadi manis. Gula gak banyak gembar-gembor, gula gak banyak teriak-teriak, gak banyak publikasi, gak banyak show off, tapi langsung larut dan berdampak. Sama dengan cara kerja garam. Cara kerja garam, dia gak pernah teriak-teriak. Pernah kalau lagi masak sayur, tabur garam, kemudian garam lompat-lompat. Perkenalkan, saya adalah garam. Saya akan memberikan rasa kepada sayur Anda. Saya gak pernah lihat garam jadi cheerleader. Yang saya tahu, tabur garam, lenyap, sayur yang hambar jadi asin. Sayangnya banyak orang Kristen kaya, berpendidikan, tapi gak berdampak bagi keluarga dan lingkungan, kota dan bangsa. Banyak gereja besar, tapi gak pernah memberi rasa bagi lingkungannya. Yang kelaparan gak ditolong, yang gak sekolah gak ditolong, yang sakit gak diobati. Buat apa kamu besar kalau kamu gak berdampak? Sudah tahu bedanya ayam betina sama penyu? Ayam betina itu kalau mau bertelur, bacotnya gede. Cuma satu. Setelah bertelur satu, teriak lagi. Banyak ngoceh, mau bertelur. Udah bertelur ngoceh lagi. Tapi hasilnya cuma satu. Beda sama penyu. Penyu itu kalau mau bertelur, dia diam-diam. Dia coba cari tempat yang aman, tempat yang sepi, kemudian dia mulai korek-korek tanah itu, dan kemudian dia bertelur. Tenang sekali. Tenang. 1, 2, 3, 4, sampai puluhan. Setelah itu dia tutup. Dia pergi lagi pelan-pelan. Dia kalau berkarya gak banyak bacot. Gak banyak cincong. Nah banyak sekali anak-anak Tuhan baru kasih bantuan beras 1 karung, udah foto selfie di mana-mana,
naikin Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, semua kayaknya media sosial harus diupload. Baru satu bantuan, baru kasih nasi bungkus 5 nasi bungkus, langsung pamer. Hei, cara kerja Reagi, walaupun gak kelihatan, hanya cuma bisa dilihat dengan Microsoft, tapi berkembang. Tadi saya bilang apa? Microsoft ya. Karena kebanyakan bergaul sama Bill Gates, kurang bergaul sama dokter. Wow. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kekristenan bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Siapa itu trendsetter? Trendsetter adalah seseorang yang menciptakan sebuah tren. Kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara sebuah tren. Ketika Anda jadi tren, maka Anda akan menginspirasi yang lain untuk mengikuti tren Anda. Saya teringat waktu saya duduk di bangku SMP. Semua teman-teman kelas saya yang perempuan rambutnya panjang. Karena rambut bagi wanita adalah mahkota. Jarang sekali wanita menggunakan rambut pendek. Tapi gara-gara film Ghost di tahun 1990 yang diperankan oleh Demi Moore dengan rambut yang pendek dipangkas habis. Gara-gara teman-teman saya nonton film ini, pulang di bioskop, dia pergi ke salon. Dan dia pangkas rambut yang panjang jadi pendek. Demi Moore menginspirasi banyak wanita tahun 1990 untuk memiliki rambut pendek. Waktu itu saya di SMP, rata-rata pria kalau berjalan maju ke depan. Jarang pria kalau jalan mundur ke belakang. Tapi gara-gara ada seseorang menciptakan sebuah tren berjalan di atas bulan. Maka teman saya masuk sekolah jalannya tidak maju ke depan, mundur-mundur. Saya ingat calon gubernur Jakarta waktu itu bikin kampanye. Kemana-mana digunakan baju kotak-kotak. Gara-gara 2 orang ini pakai baju kotak-kotak. Suatu kali saya masuk ke sebuah gedung pencakar langit untuk janjian meeting dengan owner dari company di gedung pencakar langit itu. Saya kaget dari mulai office boy-nya, seluruh staff-nya, sampai miminnya pakai baju kotak-kotak. Lalu kemudian kami diminta untuk konseling di salah satu rumah yang ada di Kelapa Gading. Ketika saya masuk, saya kaget. Suami istri, anak-anak pakai baju kotak-kotak, sampai belakangnya pakai baju kotak-kotak juga. Bahkan bule-bule di Gedung Putih juga pakai baju kotak-kotak. Nah, sudah bisa bayangkan, kita kekristenan bukan bicara agama. Kekristenan bicara soal menciptakan sebuah tren. Tren kejujuran. Sementara yang lain tidak jujur, sudah jujur. Tren rajin, sementara malas Anda rajin. Tren kata-kata yang berkualitas, sementara perkataan yang sembrono, perkataan yang kotor, jorok. Sudah bisa punya perkataan yang terjaga dan berkualitas. Dan yang menarik, akibat saudara menciptakan sebuah tren kerajaan Allah, maka yang lain mengikuti. Tercipta sebuah budaya. Tercipta sebuah culture. Apa itu budaya? Budaya adalah nilai, norma, budaya ritual dan rutinitas. Budaya adalah proses. Budaya adalah story and simbol-simbol. Budaya adalah power structure. Budaya adalah organisasi structure. Dan ini, budaya adalah control system. Sebuah sistem yang mengendalikan tanpa disadari. Ketika seseorang berada dalam sebuah budaya, maka orang itu akan terseret mengikuti budaya tersebut tanpa disadari. Sebagai contoh, waktu Anda traveling ke Singapura,
cuma 1,5 jam dari kota Jakarta. Bahkan Singapura lebih dekat daripada ke Medan. Medan 2 jam. Waktu Anda keluar dari bandara, Anda akan lihat budaya yang berbeda, bersih, rapi. Di sana kita nggak boleh makan permen karet. Di sana kita nggak boleh buang sampah. Di sana kita nggak pernah bisa nyebrang jalan sembarangan. Anehnya, orang Indonesia yang biasa buang sampah sembarangan, begitu sampai Singapura, bisa tidak buang sampah sembarangan. Anehnya orang Indonesia yang biasa menyeberang jalan tanpa mengikuti rambu-rambu, sampai di sana bisa mengikuti rambu-rambu. Kenapa? Karena budaya menyeret orang tanpa disadari. Lebih aneh lagi, bukan lebih aneh binatang bebek, tapi lebih aneh lagi orang Singapura yang biasa rapi dan tertib, begitu dia sampai di Indonesia bisa buang sampah sembarangan, nyebrang jalan sembarangan, bisa korupsi. Padahal orang Indonesia biasa korupsi, begitu di luar negeri nggak bisa korupsi. Orang luar negeri yang nggak pernah korupsi, begitu sampai di Indonesia bisa korupsi. Why? Budaya menyeret kamu tanpa kamu sadari. Data never lie. Harusnya kita menciptakan budaya yang benar sebagai orang Kristen. Budaya yang positif. Tapi pada kenyataannya di tahun 2013, 10 tahun yang lalu, data statistik mengatakan provinsi-provinsi Kristen kejahatannya lebih tinggi daripada provinsi-provinsi non-Kristen. Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah Sumatera Utara. Jumlah penduduk 12 juta. Jumlah orang Kristen hampir 5,2 juta. Jumlah gereja hampir 10.000. Tingkat kejahatan 220. Sumatera Utara rata-rata orang Kristen. Berikutnya Sulawesi Utara. Rata-rata orang Kristen. Mayoriti. Jumlah penduduk 2,1 juta. Jumlah orang Kristen hampir 1,4 juta lebih. Jumlah gereja hampir 4.000. Tingkat kejahatannya 489. 2 kali lipat dari Sumatera Utara. NTT, Nusa Tenggara Timur yang mayoritas adalah Kristen dan Katolik. Jumlah penduduk 4,2 juta. Jumlah orang Kristen 1,45 juta. Jumlah gereja hampir 4.000 lebih. Tingkat kejahatan 136. Papua yang mayoritas Kristen. Jumlah penduduk 1,9 juta. Jumlah orang Kristen 1,6 juta. Jumlah gereja hampir 6.500. Tingkat kejahatan 249. DKI Jakarta jumlah penduduk 9,7 juta. Jumlah orang Kristen 2,2 juta. Jumlah gereja 1.244. Tingkat kejahatan 347. Anda perhatikan semua kantong-kantong Kristen ini rata-rata tingkat kejahatannya di atas 200. Kita sekarang lihat data statistik provinsi non-Kristen. Tingkat kejahatan yang kita lihat nanti. Aceh yang mayoritas adalah Muslim. Jumlah penduduk 3,8 juta. Jumlah orang Kristen cuma 58.000. Jumlah gereja cuma 153. Tingkat kejahatan 53. Riau notabene adalah Melayu dan Muslim. Jumlah penduduk 4,5 juta. Jumlah orang Kristen 210.000. Jumlah gereja 846, tingkat kejahatan 193, tidak nyampe 200. Banten, mayoritas Muslim, jumlah penduduk 9 juta. Jumlah orang Kristen 288.000. Jumlah gereja tidak nyampe 600, tingkat kejahatan 45. Bali yang mayoritas Hindu, jumlah penduduk 3,5 juta. Jumlah orang Kristen 50.000. Jumlah gereja 231, tingkat kejahatan 188. Rata-rata di bawah 200. Oke, kita bandingkan antara Aceh sama Sulawesi Utara. Siapa di sini yang berasal dari Sulawesi Utara? Jangan angkat tangan. Kita lihat Aceh. Jumlah penduduk 3,8 juta, oke? Jumlah orang Kristen 58.000. Jumlah gereja 153, tingkat kejahatan 53. Sulawesi Utara, jumlah penduduk 2,1 juta, separuh, hampir separuh dari Aceh, lebih rendah. Jumlah orang Kristen 1,4 juta, berlipat-lipat daripada Aceh. Jumlah gereja 4.000, berlipat-lipat dari Aceh. Tingkat kejahatannya yang notabene lebih rendah dari Aceh. Tingkat kejahatannya 489
tingkat kejahatan. Jumlah penduduk lebih sedikit, jumlah orang Kristen lebih banyak, tapi kejahatan lebih banyak Sulawesi Utara daripada Aceh. Kalau Anda tahu, ternyata orang Kristen itu jahat, orang Kristen suka narkoba, tukang minum, tukang judi, nggak bisa nguasai diri. Kira-kira nih, kalau saudara sebagai orang non-Kristen tertarik gak untuk masuk jadi orang Kristen? Pasti tidak. Pak, itu kan data di Indonesia. Beda dong dengan dunia. Oke, wajahmu seperti meragukan saya sekali. Ada sebuah video di mana ini Anda bisa coba di rumah nanti atau nanti pulang dari gereja. Kalau Anda search di Google, pencarian di Google, lalu ketik, why are Christians so? Mengapa orang Kristen begitu? Ketik A, yang muncul arogan, annoying. Ketik B, bad. C, cruel, kejam. D, defensif. H, hipokrit. Wajahmu seperti meragukan saya. Mari kita lihat video di depan ini saja. Saat Anda mencari di Google, saran-saran yang ditunjukkan didasarkan oleh pencarian populer oleh para pengguna. Ini bisa memberikan pandangan otentik dalam pikiran dan budaya kita. Video ini dibuat berdasarkan hasil pencarian sebenar. Nyalakan gadget saudara dan buka Google Search dan ketiklah di dalam Google. Why are Christians so? Mengapa orang Kristen begitu? Ketik A. Maka saran-saran yang biasa orang ketik adalah angry, annoying, arrogant, pemarah, pengusik angkuh. C, cruel, close-minded, crazy, kejam, pikiran tertutup. D, defensive, divide, memecah belah, suka bela diri. F, fake, full of hate, penuh kepalsuan. Berikutnya H, hipokrit, munafik. Berikutnya I, intoleran, gak suka bertoleransi. Berikutnya J, judgment, suka menghakimi. Berikutnya lagi A, rude, kasar. Berikutnya S, self-righteous, selfish, stubborn. Berikutnya U, unforgive, unchristian, unlike Christ. How? Dunia menganggap kekristenan tidak pernah adil, gak jujur, sombong, pikiran tertutup, suka menghakimi. Saudara, waktu Anda masuk ke sebuah mall, lalu Anda lihat di depan Anda ada dua toko. Toko yang pertama ada tulisan sale besar-besaran 90% off. Pasti akan membuat saudara tertarik untuk masuk ke toko tersebut karena displaynya meyakinkan, sangat menggiurkan. Dan ketika Anda masuk, 90% off, baju tertumpuk, gak beraturan. Ketika Anda pilih, ambil baju, tiba-tiba semut ada di sana. Ketika Anda pilih lagi, Mickey Mouse lewat di bawah kaki Anda. Ketika Anda pilih lagi, Spider-Man turun dari atas. Ketika Anda pilih lagi, tiba-tiba ada Tom and Jerry. Ada kecoa. Hei, walaupun diskonnya sangat besar, tapi kalau isi di dalamnya buruk, kotor, gak bikin kita tertarik, gak bikin kita suka untuk belanja, kita akan pergi dan meninggalkan toko itu. Lalu di seberang sana ada toko yang gak ada sale. Ketika Anda masuk, rapi, tertata, terang. Tidak ada sale, harganya mahal. Tapi karena bersih dan nyaman, Anda nyaman untuk membeli sesuai dengan kebutuhan saudara. Sama halnya, kalau Anda pengen lihat keluargamu dimenangkan. Kalau Anda pengen lihat di mana teman-temanmu bisa percaya sama Tuhan. Ininya yang harus diperbaiki. Tuhan tidak pernah salah. Yang salahnya ada perwakilannya. Seringkali kita berkata, I want to coloring the world. Saya pengen sekali mewarnai dunia. Ketahuilah, untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia.
Kita seringkali pengen mewarnai dunia, kita banyak seringkali bikin sejarah. Tapi kalau untuk bikin sejarah, menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia gelap, jangan pakai gelap. Tambah gelap. Dunia gelap kita terang. Dunia sombong kita rendah hati. Dunia unfaithful kita faithful. Dunia kasar kita lemah lembut. Dunia gak penuh kasih, kita penuh kasih. Itu namanya mewarnai dunia. Saudara tahu, ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti mek, seperti paus atau hiu, tapi kalau dia mati, dia pasti akan terseret oleh arus. Sebaliknya, sekalipun ikan itu kecil, seperti kecebong atau cere, tapi kalau dia hidup, dia pasti akan melawan arus. Kita bisa membedakan antara Kristen yang hidup dan Kristen yang mati. Apakah saudara ikut-ikut arus dunia? Atau saudara bisa berbeda dengan arus dunia? Apakah saudara terseret ketika dosa mulai memanggil-manggil? Atau Anda bisa melawan pengaruh dosa? Apakah saudara terpengaruh korupsi atau saudara tidak terpengaruh sama korupsi? Kita bisa melihat kekristenan itu hidup dan mati. Saudara bisa melawan arus. Selamat jadi ragi bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Dan menyadari bahwa kami punya identitas garam, terang, dan ragi yang harus mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami mau belajar untuk punya value, untuk punya nilai, sehingga kekristenan tidak dianggap sesuatu yang merugikan. Kekristenan tidak dianggap sesuatu yang freak, yang aneh. Tapi kekristenan bicara soal hubungan, bicara soal trendsetter, bicara soal dampak. Tidak banyak publikasi, tapi berdampak. Sehingga lewat value, culture yang kami buat, kami bisa bawa teman-teman kami untuk menghidupi kebenaran. Keluarga kami untuk mengenal Tuhan. Bahkan kami bisa membuat keadaan sekitar kami damai, sejahtera, dan juga makmur. Tuhan tolong di akhir daripada bulan berkarya ini, untuk Kau boleh memakai setiap kami. Tuhan tidak pernah memandang status kami, karena ragi sekalipun tidak kelihatan, punya status yang rendah, status yang kecil, status yang tidak terpandang, tapi punya pengaruh yang besar, dampak yang besar untuk mengembangkan kerajaan Allah. Itu sebabnya siapapun kami di antara kami di tempat ini, biarlah kami boleh terus memberi pengaruh kerajaan Allah, sehingga sekitar kami, lingkungan kami dan keluarga kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit yang ada. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan sirup dan teh. Jika video ini terlalu cepat, Anda bisa pause sebentar supaya kita bisa bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan iman, dan ucapkan bersama dengan saya, dengan mulut kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku, akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkanlah aku untuk menerima tubuh dan darah-Mu.
Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi bersama-sama dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita persiapkan cawan dan angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus." Mari sama-sama kita berdoa, menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang ada bagi kami, yang tersedia bagi kami, yang tercurah bagi hidup kami. Kami tahu di mana titik kami ada hari ini, karena Tuhan sendiri yang memberikannya dalam kehidupan kami, dan semua diawali oleh kasih Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami, yang dinyatakan lewat tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kami percaya hidup kami ada dalam pemulihan demi pemulihan, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, ekonomi yang ada, dalam hubungan satu dengan yang lainnya, dalam segala sesuatunya. Kami percaya karena sudah selesai, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu dan tubuh-Mu ada bagi setiap kami. Bahkan bukan kuasa kematian saja, tapi kuasa kebangkitan-Mu hidup dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hari demi hari yang kami nikmati, hari demi hari yang kami jalani, tentang Tuhan, untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kuasa dari darah-Mu dan tubuh-Mu memampukan kami untuk jadi pemenang dalam setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam pergumulan demi pergumulan, dalam masalah demi masalah, dalam ujian demi ujian, kami percaya kami keluar jadi pemenang. Karena Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang mengangkat kami, yang membebaskan kami, yang membawa kami dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Karena semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi ucap syukur buat semua anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Hai positive people, pakai atasan flare yang bikin tampilan kamu makin kekinian dan fashionable. Ada kaos batik terbaru dari Batik Tangan Pengharapan yang juga akan bikin weekend kamu makin nyaman. Pesan sekarang juga. Kenapa? Karena you buy means you donate. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 dan pembelian Shopee, Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Anda dapat langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Pencarian di Google Anda dapat mengetiknya Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah live streaming besok, Minggu 12 November jam 10 pagi, live streaming dari Gereja Impact Community Indonesia. Dan mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga ibadah Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama dengan kami dalam ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia
Setiap hari minggunya ada 5 kali ibadah jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan terakhir jam 5 sore. Dan ibadah live streaming jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak, Impact Kids, dan juga ibadah remaja yaitu Impact Teens. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama dengan kami yang berjiwa muda dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore secara online di channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga secara onsite berpindah menjadi hari Minggu. Impact Youth ada setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Ayo anak-anak muda bersama-sama dengan kami ibadah Impact Youth yang ada. Dan ibadah gereja Impact Community Indonesia bukan sekedar ibadah mingguan saja, tapi kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda dapat mengikutinya lewat Zoom dan juga ada komsel onsite yang ada bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan bagi saudara yang ingin lebih bertumbuh bersama-sama dalam iman, punya keluarga yang support dalam doa, dalam kekuatan demi kekuatan yang ada, saling menjaga satu dengan lainnya, Anda dapat mendaftar di 0811 9777 745. Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu tanggal 25 November jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis, memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang rencana mau menikah, Gereja Impact Community Indonesia membuka kelas BPN yaitu Bimbingan Pranikah. Batch baru hari Sabtu kemarin tanggal 4 November 2023 sudah mulai. Bagi saudara yang mau ikuti kelas BPN, batch baru ini Anda bisa mendaftar di nomor yang tertera. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk download bersama-sama ICI Apps untuk mendapatkan kabar update terbaru tentang Impact Community Indonesia dan segala kegiatannya dengan nama pencarian ICI Mobile, ICI Mobile pada mobile phone Android Anda. Untuk Anda yang menggunakan iOS masih dalam proses, jadi jangan lupa segera di-download. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport pelayanan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia, Anda dapat bersama-sama dengan kami bisa mentransfer atau scan QR Code yang ada. Kami percaya setiap taburan Anda tidak sia-sia karena jadi perpanjangan Tuhan, jadi perpanjangan kebaikan Tuhan bagi negeri ini. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, berdoa mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari firman-Mu yang menguatkan, nyanyian-nyanyian yang menguatkan iman kami, bahkan dalam segala sesuatunya, kami kembalikan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mengambil bagian untuk persembahan yang ada, mensupport pelayanan, baik Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam pekerjaan, bisnis, keluarga mereka ada dalam berkat Tuhan. Biarlah Tuhan lipat kali gandakan berkat mereka, sehingga mereka bisa terus menggunakan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka untuk memberkati banyak orang. Bahkan bagi kami semua yang belum bisa memberikannya, kami percaya Tuhan akan membukakan berkat bagi setiap mereka, sehingga mereka bisa mengambil bagian jadi perpanjangan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi negeri ini dalam apa yang kami kerjakan. Bahkan dalam segala program yang kami kerjakan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang dipermuliakan, dinyatakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan, yang menyaksikan ibadah hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Mereka yang merindukan kesembuhan dalam kehidupan mereka, mereka yang merindukan keturunan dalam kehidupan mereka, mereka yang merindukan pemulihan ekonomi, hubungan keluarga yang ada, biar jadi di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan dalam mereka menunggunya ada kekuatan Tuhan, untuk terus percaya dengan iman mereka akan Tuhan, bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka dan rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah Tuhan untuk mereka juga Tuhan yang ingin mempersiapkan pernikahan, yang merindukan jodoh yang ada. Kami berdoa pekerjaan juga yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan dalam kehidupan mereka. Perlancar semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah mereka bisa kembali menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu
yang nyata bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah Saturday Service ini. Kami percaya Engkau yang dinyatakan, Engkau yang permuliakan dalam setiap umat-Mu yang ada, dalam setiap doa-doa yang belum mereka naikkan, doa-doa yang belum ada jawaban sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang mendengar, Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa di mana kami hidup, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah ada dalam berkat Tuhan. Bahkan dalam situasi di mana persiapan pemilihan presiden yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi mengucap syukur buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan, mengharapkan biar apa yang kami kerjakan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terus pakai setiap program yang ada, biar Tuhan dikenal, Tuhan kebaikan-Mu dinyatakan, dirasakan dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, tetap persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk menjadi berkat, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service. Sehat dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Impact Community Indonesia, angkat tanganmu, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindungan. Kaulah Allah, oh Kaulah kuatku, oh Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Saudara setuju Dia sumber kemenangan kita, amin. Dia sumber sukacita, sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita semua pagi hari ini, come on. Dengan ucapan syukurmu, oh yeah. Kau batu karang yang teguh, kota benteng yang teguh. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, oh Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat. Oh, hey. Angkat suaramu, katakan, oh Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, yeah. Oh, get ready, come on, let's go, let's go. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan, sumber kemenanganku. Oh yeah. Mari yang sudah lebih dari pemenang berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.